Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan ini sebagai menyambung apa yang sudah pernah kita sampaikan sebelum ini. Semoga dengan adanya tausiah-tausiah seperti ini dapat menambah keyakinan kita, memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Pertemuan kemarin kita telah menjelaskan satu usaha yang bersungguh-sungguh yang kita katakan dengan jihad di dalam bulan Ramadan ini. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya di dalam bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh untuk mencapai derajat takwa tadi. Sebetulnya orang yang berpuasa ini adalah orang cinta kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, cintailah aku dulu. Ini perintah Allah kepada Nabi supaya mengatakan orang yang mencintai Allah itu harus mencintai Nabi dulu. Bagaimana kita mencintai Nabi? Kita mencintai Nabi adalah dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu tugas para nabi untuk memberikan pembelajaran kepada kita, untuk membersihkan jiwa kita sehingga jiwa kita ini benar-benar menjadi jiwa yang bersih. Kita datang nanti menghadap Allah dengan hati yang suci, hati yang terbebas daripada penyakit-penyakit mazmumah. Bagaimana cara mengajarkannya? Kesempatan kita di dalam bulan puasa ini adalah untuk membersihkan jiwa kita dalam menggapai tujuan kita. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini pantas untuk kita tiru. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita? Yang pertama, Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa di dalam bulan puasa ini malamnya kita disuruh untuk melakukan qiyamul lail, baik melalui sholat tarawih maupun sholat malam lainnya. Oleh karena itu, mari di dalam bulan puasa ini kita lakukan sholat tarawih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sholat tarawih berjamaah itu adalah sunnah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Dengan kondisi sekarang ini kita tidak bisa berjamaah secara umum di masjid. Apakah kita harus meninggalkan sholat berjamaah? Kita bertarawih harus kita tinggalkan? Tidak. Sunat tarawih masih tetap bisa kita lakukan, baik berjamaah maupun sendiri. Kalau Nabi melakukan di rumah sendiri, sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah Rasulullah. Kita lakukan berjamaah di rumah, memungkinkan kita lakukan, kalau tak memungkinkan kita lakukan sendiri. Yang jelas sholat tarawih itu tetap diperintahkan untuk dilakukan, walaupun itu perintah dalam bentuk sunnah. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, di dalam berpuasa,
kita diperintahkan oleh Nabi jangan sampai puasa kita rusak. Ya. Kalau kita puasa kita rusak, maka tak ada artinya. Kenapa kok bisa rusak? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaisa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata zur, kata-kata nyeleneh, kata-kata yang patut, kata-kata yang tak baik, wal amalu bihi, dan mengamalkan ya, perbuatan-perbuatan yang tak baik, perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya, dan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati orang lain, maka puasa kita itu tak butuh Allah. Falaisa lillahi hajatun. Allah tak butuh puasa kita, walaupun kita meninggalkan makan dan minum. Ya. Di dalam bulan puasa ini Allah menyuruh kita tadi melakukan ibadah-ibadah baik malam hari maupun siang hari. Di malam hari Rasulullah memerintahkan ya kita supaya banyak membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, adakan tasbih. Bahwa Rasulullah di dalam puasa ini mengadakan tasbih dengan malaikat Jibril. Rasulullah membaca, malaikat Jibril menyimaknya. Nah, maka dari itu kita manfaatkan puasa kita ini sebaik mungkin. Kita beramal dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai puasa kita ini, ya khususnya puasa, di dalam hadis riwayat Tabrani, walaupun hadis itu juga dikatakan sahih menurut Tabrani, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Ya. Betapa orang-orang yang puasa ini tak mendapat apa-apa dari puasanya itu kecuali jum wal atas, lapar dan dahaga. Kaum muslimin, sidang jamaah, sidang pendengar yang berbahagia, ya, oleh karena itu kita manfaatkan bulan puasa ini semaksimal mungkin sehingga kita dapat mencapai ghoyah, tujuan akhir daripada puasa ini, yaitu mencapai takwa, sehingga kita nanti menghadap Allah ya seperti apa yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari mereka bangkitkan kamu. Ya, hari mereka yang engkau bangkitkan. Di mana hari yang berbangkit itu la yanfa'u malun walal banun, ya, la yanfa'u malun walal banun. La yanfa'u malun wal banun ila man atahullahu biqalbin salim. Ya, ini mohon maaf agak tersendat membacanya. Yaitu hari yang tak berguna lagi harta dan anak-anak. Yang paling berguna pada waktu itu adalah man atahullahu biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, terbebas daripada penyakit-penyakit mazmumah. Puasa ini adalah membersihkan penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati gitu. Penyakit nifak, penyakit kufur, penyakit ada isyannya dan sebagainya, penyakit-penyakit yang menggerogoti jiwa kita di dalam hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.